Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa nusalli wa nusallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam kesempatan ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bahkan bulan yang dimana setiap bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan-bulan peningkatan spiritual, artinya peningkatan ibadah-ibadah kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan bulan Ramadan ini adalah bulan peningkatan tarbiyah, bulan pendidikan, bagaimana dididik dengan pola hidup, pola makan, dan pola tidur, dan sebagainya. Dan bagaimana pula di bulan suci Ramadan ini disampaikan bahwa bulan yang penuh dengan bulan keberkahan, sehingga terjadi dampak-dampak sosial yang membaik dengan adanya bulan suci Ramadan. Bagaimana orang yang kaya merasakan kelaparan yang dirasakan oleh orang-orang yang sebagai biasanya lapar. Itu adalah bagaimana peningkatan rasa sosial yang tinggi. Hadirin sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan lain bulan suci Ramadan adalah bulan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan ada peristiwa yang sangat besar yang harus kita yakini dan yang kita perhatikan pada saat ini adalah bulan di mana bulan tersebut, bulan suci Ramadan, adalah ada peristiwa besar malam Lailatul Qadar. Insyaallah tema dalam kesempatan ini, marilah kita sama-sama memahami dan mudah-mudahan Allah menyampaikan anugerah kepahamannya khusus wabil khusus kepada diri kami dan umumnya kepada semuanya untuk bisa memahami lebih jauh apa makna daripada malam Lailatul Qadar. Hadirin sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memaknai lebih dalam dan lebih jauh terkait makna daripada malam Lailatul Qadar. Kadang kekeliruan hari ini, orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia sendiri tidak mau, bahkan dia tidak merasakan begitu pentingnya datangnya malam Lailatul Qadar, sehingga terjebak dengan tatkala Rasulullah memerintahkan untuk berintikaf di masjid, mendekatkan ke masjid, berdiam di masjid, yang terjadi malah lain. Terjebak dengan hiruk pikuknya ataupun pernak-perniknya lebaran. Bukan hal yang tidak boleh, tapi kalau sudah melupakan daripada malam Lailatul Qadar, itu mungkin yang kami katakan keliru. Karena apa? Karena malam ini sangat istimewa, Allah berikan, tidak ada di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Kekeliruan yang kedua, memahami malam Lailatul Qadar itu bisa menentukan, bahkan ada yang mengatakan malam 21 kah, malam 23 kah, atau malam 25 kah, atau malam-malam yang lain. Padahal hadis dari Siti Aisyah mengatakan Rasulullah beritikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan beliau bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Seorang mukmin yang sangat keliru, yang bisa menentukan datangnya malam Ramadan
ditentukan dengan pemikiran dia ataupun dengan alasan-alasan. Padahal Rasulullah tadi mengatakan, Rasulullah pun merahasiakan kepada kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga rahimakumullah, banyak diantaranya kekeliruan yang terjadi ketika memaknai malam Lailatul Qadar itu tidak dikaitkan dengan Al-Quran. Ini mungkin yang terjadi. Bahkan kalau kita melihat bagaimana spektakulernya malam Lailatul Qadar, tatanazzalu alaihimul malaikat, sampai bagaimana malaikat menghususkan turun ke bumi untuk memberikan hidayah kepada seseorang untuk memberikan Lailatul Qadarnya. Begitu istimewanya, wabil khusus malaikat Jibril di sini untuk memberikan kepada seseorang kebaikan daripada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi jelas ketika berbicara malaikat Jibril diantaranya adalah yang memberikan wahyu. Tugas fungsinya adalah menurunkan kitab-kitab Allah, menurunkan wahyu Al-Quran. Jadi jelas sangat keliru jika Lailatul Qadar tidak dikaitkan dengan Al-Quran. Hadirin sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, marilah kita sama bahas bagaimana malam Lailatul Qadar. Tinjauan makna daripada Lailatul Qadar. Yang pertama, makna Qadar dalam Al-Waqi'ah ayat 60 disampaikan, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Itu dalam makna dalam surat Al-Waqi'ah. Berarti qadar di sini adalah menentukan. Berarti jelas ketika berbicara qadar itu adalah malam yang telah ditentukan. Yang kedua, makna dari qadar itu dalam surat Al-Hajj ayat 74 disampaikan, bermakna wa maqdarullaha haqqa qadarihi. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Di sana ada pengulangan daripada qadar itu adalah sebenar-benarnya. Dan yang ketiga dalam surat Al-Jurub ayat 11, walladzina nazzala minas sama'i biqadarin. Artinya Allah menurunkan air dari langit sesuai dengan ketetapan ukuran. Berarti ketika berbicara Lailatul Qadar adalah malam-malam yang telah ditentukan. Dalam surat Al-Qadar disampaikan tadi, inna anzalna fi lailatul qadar. Allah telah menurunkan kepada kita wabil khusus Al-Quran, yaitu pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairum min alfisyahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang ternyata lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami akan mencoba bagaimana sebagai seseorang yang mendapatkan keanugerahan kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Kalau mengutip dari kekeliruan yang ketiga, bahwa ketika sangat keliru seseorang jika tidak mengkaitkan dengan Al-Quran, Lailatul Qadar tidak dikaitkan dengan Al-Quran, berarti di sini kalau kami sampaikan ada keterikatan. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu diantaranya orang yang bagaimana tatkala tatanazzalul alaihimul malaikat, malaikat menurunkan, wabil khusus malaikat Jibril menurunkan kepada dirinya itu adalah Al-Quran. Sehingga kalau ditinjau dari surat Al-An'am, respon diantaranya seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, wa ma yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tentunya profilnya itu akan menjadi seorang yang yasrah sadrahu lil Islam. Orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan Al-Quran, insya Allah akan berlapang-lapang, lapang dadanya menerima Al-Quran. Itulah diantaranya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga kalau kita lihat bagaimana profil baginda Rasulullah SAW, dia sendiri orang yang sama-sama kita yakini mendapatkan Lailatul Qadar, yang hidupnya lebih baik daripada 1000 bulan, seumur hidupnya lebih baik. Siti Aisyah mengatakan, khalaqahul Quran. Dia itu adalah seorang berjalan dengan Al-Quran. Bahkan Aisyah mengatakan adalah Al-Quran berjalan. Hadirin sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pemaknaan daripada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang dirinya itu sendiri berkaitan dengan Al-Quran. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 1-5 disampaikan,
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Wal kitabil mubin. Dan kitab Al-Quran yang menjelaskan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Amron min indina inna kunna mursilin. Yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sungguhnya kami adalah yang mengurus rasul-rasul, yang mengutus rasul-rasul. Sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ad-Dukhan disampaikan ada Syahrul Mubarakah. Bulan keberkahan ternyata dikaitkan dengan bagaimana tadi di ayat terakhir dengan diutusnya rasul-rasul. Sedangkan rasul itu adalah pembawa risalah. Berarti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar paham betul bagaimana dia memahami akan adanya dirinya itu sendiri, menerima ada urusan besar yang dititipkan oleh Allah kepada kita, yaitu urusan risalah, yaitu Al-Quran. Itulah yang kami katakan tadi dalam surat Al-An'am ayat 125 disampaikan yasrah sadrahu lil Islam. Berarti heningnya malam tatkala mendapatkan Lailatul Qadar, tatanazzalu alaihimul malaikat, sampai turun para malaikat untuk menyelesaikan urusannya, kembali lagi kepada risalah Al-Quran. Sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keterangan ayat lain disampaikan dalam surat Al-Hajj ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadi wa huwa wajtabakum wa ma ja'ala alaikum. Disampaikan seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar diantaranya, dia akan berjihad sebagaimana jihadnya di jalan Allah secara sebenar-benarnya jihad. Dia akan lebih juhud. Dan kalau ayat tadi disampaikan ada wajtabakum, dia akan menjadi orang terpilih yang menjalankan risalah Allah. Itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang pertama tadi, orang yang betul-betul dia terhubung dengan Al-Quran dan ternyata dia adalah menjadi seorang yang mustafainal akhyar, terpilih di hadapan Allah karena dia adalah yang melaksanakan jihad. Dan yang jelas ketika berbicara jihad itu lahir daripada keimanan seseorang. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dengan datangnya bulan suci Ramadan, dengan turunnya kepada kita yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Yang jelas yang benarnya dari Allah, yang kelirunya dari kekeliruan kami. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.